Hai semua, kali ini aku mau bikin nasi kebuli rice cooker yang rasanya tuh enak banget. Karena bentar lagi Idul Adha, kalian bisa banget bikin ini pakai daging kambing ataupun daging sapi ya. Untuk berasnya di sini aku pakai beras basmati, tapi kalau kalian mau pakai beras pulen biasa juga itu bisa banget ya. Nah, nasi kebulinya ditemenin sama emping, sambal bajak, dan juga acar. Nambah enak banget diaduk-aduk ke nasi kayak gini. Apalagi dagingnya juga ini udah empuk banget ya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 1 kg beras basmati. Nah, ini aku belinya di online, nanti aku akan simpan linknya di description box. Kalau misalnya kalian mau pakai beras pulen biasa juga itu bisa ya. Cuman saran dari aku, cobain bikin pakai beras basmati ini biar rasanya makin kebuli ya. Nah, ini berasnya akan aku cuci dulu, cuci sampai bersih 3-4 kali. Nah, setelah dicuci bersih, sekarang aku akan rendam berasnya ini kurang lebih selama 1 jam. Kita sisihkan dulu berasnya, lanjut sekarang aku mau bikin bumbu-bumbunya dulu ya. Pertama, aku mau blender dulu rempah-rempahnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok makan merica, dan juga 1 sendok makan jinten. Nah, ini akan aku haluskan. Dan hasilnya seperti ini. Setelah dihaluskan, aku sisihkan dulu, masukkan ke dalam mangkok. Lanjut aku akan blender bumbunya. Ini terdiri dari 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, dan 2 ruas jari jahe. Lalu tambahkan minyak biar lebih gampang halusinnya. Nah, ini akan aku blender dan hasilnya seperti ini. Ini juga sama, kita sisihkan dulu ke dalam wadah. Lalu aku blender 250 gram tomat, atau ini sekitar 4 buah. Nah, ini tomatnya udah aku potong-potong dulu. Kita blender sampai halus. Dan hasilnya seperti ini setelah tomatnya halus. Nah, ini aku pindahkan dulu ke wadah. Nah, sekarang aku mau langsung aja tumis bumbu kebulinya. Panaskan minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan rempah yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 batang sereh, 10 buah kapulaga, 10 buah cengkeh, 2 batang kayu manis. Lalu kita tumis sampai bumbunya ini matang ya, sampai wangi. Kalau bumbunya udah matang seperti ini, sekarang aku tambahkan tomat yang sudah dihaluskan. Nah, ini kita masak lagi sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Nah, ini bumbu untuk kebulinya sudah matang seperti ini. Kita akan matikan apinya, kita angkat bumbunya dan kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku pakai 1 kg daging iga sapi, tapi dicampur ada yang tulang iganya dan juga ada yang daging iganya ya. Kalian juga boleh diganti dengan daging kambing atau sesuai selera ya, pakai daging ayam juga boleh. Di sini aku udah didihkan air. Ini aku akan rebus dulu dagingnya sebentar, hanya untuk mengeluarkan darah dan juga kotorannya. Nah, kalau misalnya darah dan kotorannya sudah keluar berbuih seperti ini, matikan apinya, kita buang airnya dan disiram aja dagingnya biar bersih ya. Setelah daging bersih, masukkan ke dalam panci presto, lalu masukkan 2 liter air. Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis. Masukkan 4 sendok teh garam. Masukkan 2 saset kaldu sapi bubuk. 4 sendok teh gula pasir. 1 saset bumbu kare instan. Nah, ini aku sarankan kalian pakai bumbu ini ya, biar rasanya tuh lebih enak. Malahan aku kalau misalnya rasanya pengen lebih medok, pakainya itu 2. Lalu juga aku pakai 2 saset santan instan. Ini yang kemasan 65 ml, aku pakai 2 ya. Atau kalau kalian pengen lebih gurih lagi, kalian bisa tambahkan 1 saset susu denkau atau airnya itu dimix dengan susu cair. Tapi di sini aku nggak pakai, cukup pakai santan aja. Nah, lalu aku aduk hingga tercampur rata.
Lalu kita presto dagingnya. Kalau kalian nggak punya presto bisa direbus di panci biasa aja. Nah ini aku akan presto kurang lebih sekitar 25 menit sejak katupnya ini berbunyi atau berdesis ya. Nah kalau katupnya udah berbunyi seperti ini, aku hitung kurang lebih selama 25 menit sampai 30 menit ya, sesuai dengan keempukan yang kalian pengen. Nah ini setelah 25 menit udah cukup, aku matikan apinya, terus juga aku bantu uap panasnya keluar dengan diganjal menggunakan spatula seperti ini, biar lebih gampang ya uap panasnya keluar. Nah kalau misalnya udah nggak ada lagi uap panasnya, baru boleh kita buka panci prestonya. Dan hasilnya itu seperti ini ya. Dagingnya sudah empuk seperti ini. Nah ini akan aku angkat dagingnya. Dan untuk air rebusannya ini rempah-rempahnya seperti serai, kapulaga, cengkeh, kayu manisnya itu kita angkat, kita saring. Lalu aku pindahkan ke dalam gelas takar. Dan hasilnya itu sekitar 1200 ml, sedangkan aku membutuhkan sekitar 1600 ml ya. Jadi aku tambahkan lagi air panas biasa sampai hasilnya itu 1600 ml. Nah kalau misalnya aku masak nasi biasa, biasanya itu 1 kilo aku pakai 1400 ml air. Tapi karena aku masak nasi kebuli yang mengandung minyak dan juga bumbu, jadi aku tambahin lagi kadar airnya jadi 1600 ml ya. Nah ini adalah beras yang sudah direndam kurang lebih selama 1 jam, udah lebih mengembang seperti ini. Dan aku akan buang airnya sampai benar-benar habis. Setelah itu masukkan air bumbu kebulinya, tambahkan juga 4 buah cabai hijau biar rasanya lebih enak. Nah ini kita masak nasi seperti masak nasi biasanya aja ya. Terus juga kalau kalian pakai beras pulen, takaran airnya juga sama ya, 1600 ml. Nah ini kita tunggu sampai nasi kebulinya matang ya. Nah ini nasi kebulinya udah matang, kita buka rice cookernya dan ini wangi banget. Aku langsung aja taburi dengan kismis dan langsung diaduk-aduk ya. Kalau misalnya kalian ada minyak samin atau mentega samin gitu, kalian bisa tambahkan kurang lebih 1-2 sendok makan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, rasanya ini udah enak banget ya. Jangan lupa juga taburi dengan bawang goreng, terus juga aduk-aduk lagi nasinya, ini makin nikmat banget ya. Jika sesaat nasi kebulinya akan disajikan, aku goreng dulu dagingnya sebentar aja ya. Boleh juga di oven ataupun di air fryer ya dagingnya. Sekarang kita sajikan nasi kebulinya. Aku sajikan di atas nampan seperti ini biar makannya itu rame-rame ya, karena itu akan jadi lebih enak. Aku tambahkan bawang bombay juga yang sudah aku tumis sebentar. Nah ini dia nasi kebulinya udah jadi, rasanya enak banget, super wangi, dagingnya empuk banget. Aku lengkapi dengan emping, sambal bajak dan juga ada acar ya. Untuk sambal bajak dan acar resepnya udah pernah aku share, nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Nah sekarang aku mau cobain dulu nasi kebulinya, ini dagingnya sangat empuk, dimakan barengan sama sambal bajak ini enak banget ya. Semoga kalian suka sama video ini, semoga videonya juga bermanfaat dan menginspirasi kalian yang bingung dagingnya mau dibikin apa. Semoga kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih dan selamat mencoba.